Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur pagi hari ini Yesus kita bangkit. Dia Allah yang hidup, Dia sumber kehidupan bagi kita. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, Allah yang layak kita tinggikan, kita agungkan. Kita mulai ibadah kita pagi hari ini, saya undang bangkit berdiri. Biar segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kerajaan
Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang berkuasa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah yang hidup. Ada pengharapan, ada keselamatan bagi kami. Ada janji-janji dan mujizat yang akan Kau genapi bagi kami. Karena Engkau hidup bagi kami. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita mau katakan Dia Allah bangkit. Kita mau bersorak bagi Dia. Allah sudah mengerahkan kekuatannya, mengalahkan iblis. Haleluya. Katakan bersama-sama. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sekali lagi. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Serukan bersama-sama. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, amin. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sekali lagi. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Kau tunjukkan kuasa-Mu. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, ya Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Allah bangkit, mari bersorak, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, oh, oh. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, Kau menyelamatkan kami Tuhan. Amin, haleluya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan bersama, Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Serukan bersama. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit,
di tempat kudusnya. Katakan sekali lagi, Allah kita dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita bersyukur kita punya Allah yang bangkit dan hidup. Kita pun mau bangkit. Kita mau serukan nama Yesus. Haleluya. Dia menara yang kuat, dia kota benteng yang teguh. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Kita mau maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari kita pun bangkit bagi Yesus, bangkit, serukan nama Yesus. Iblis gemetar, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Kita bangkit, kita serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Kita maju, maju, nyalakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kembali saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau bangkit, kita serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Kita maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Haleluya. Nama Yesus,
bagi Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kur pemuda remaja dipersilakan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur punya Tuhan yang bangkit bagi kita. Kita mau yakin juga bahwa Yesus yang bangkit itu hidup dalam kehidupan kita. Kita beri persembahan bagi Tuhan, Yesus hidup di dalamku. Banyak hal tak ku tahu dalam hidup ini, banyak perkara tak ku mengerti, tapi satu hal yang aku pasti, Yesus nyata tinggal di dalam hidupku. Yesus hidup di dalamku, kuasanya memimpinku setiap waktu. Aku merasakan, aku melihatnya, kuasa Yesus nyatalah dalam hidupku. Hari lepas hari, hari lepas hari, sepanjang hidup ini, mentari pagi terus berseri, memberi kemenangan, harapan yang pasti, karena Yesus tinggal di dalam hidupku. Yesus hidup, Yesus hidup di dalamku, kuasanya memimpinku setiap waktu. Amin. Aku merasakan, aku melihatnya, kuasa Yesus nyatalah dalam hidupku. Banyak hal tak ku tahu dalam hidup ini, banyak perkara tak ku mengerti, tapi satu hal yang aku pasti, Yesus nyata tinggal di dalam hidupku. Haleluya. Yesus hidup di dalamku, kuasanya memimpinku setiap waktu. Aku merasakan, aku melihatnya, kuasa Yesus nyatalah dalam hidupku. Hari lepas hari, hari lepas hari, sepanjang hidup ini, mentari pagi terus berseri, memberi kemenangan, harapan yang pasti, karena Yesus tinggal di dalam hidupku. Katakan dengan iman, Yesus hidup, Yesus hidup di dalam, kuasanya memimpinku setiap waktu. Aku merasakan, aku melihatnya, kuasa Yesus nyatalah dalam hidup. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Yesus hidup di dalamku, kuasanya
hidup dalam kehidupan kita. Kita mau tetap berpegang pada janji-Nya. Karena kita tahu kita berpegang pada Allah yang hidup. Kita mau terus berlari dan mengandalkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Haleluya. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Amin. Kami mau terus pegang janji-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan. Hanya Tuhan, amin, yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Haleluya. Kami berseru, Dia lepaskanku tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Sekali lagi katakan dengan iman, hanya Engkau Tuhan andalan dalam hidup kami. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Kau satu-satunya andalan kami Tuhan. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Kami percaya pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ini kami umat berseru Tuhan, ku berseru.
Haleluya. Kami mau terus berpegang pada janji-Mu Tuhan. Karena kami berpegang pada Allah yang hidup. Haleluya. Kita masuk dalam doa. Dengan kasih Kristus, Bapak Triwibowo berdoa buat firman Tuhan. Bersyukur ya Tuhan pada kesempatan pagi hari yang indah ini ya Bapa, di mana kami boleh berkumpul ya Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu di dalam kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan untuk memperingati kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kebangkitan-Mu membawa kemenangan, kedamaian ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Bapa. Walaupun sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu, biarlah hamba-Mu yang berbicara, bukan kehendaknya tetapi kehendak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan jalannya firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar saudara? Sehat? Puji Tuhan, luar biasa. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan kita berkenan di hadirat Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari sama-sama kita buka di dalam Injil Matius. Pasalnya yang ke-28 kita baca secara bergantian mulai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Matius pasalnya yang ke-28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat genap. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah pada pagi hari ini, Yesus sudah bangkit. Amin, saudara. Dalam terjemahan lama mengatakan Yesus sudah bangkit.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang pertama yang sudah kita baca tadi menjelaskan setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Saudara, dalam terjemahan lama mengatakan dini hari, bukan menjelang menyingsingnya fajar. Mari kita bayangkan saudara, pada waktu itu suasananya seperti apa saudara? Matahari belum terbit, belum bersinar. Dalam terjemahan lama dikatakan dini hari, berarti sepi, masih gelap. Suasana yang dialami oleh murid-murid Yesus, bahkan perempuan-perempuan yang mengikuti dia, mereka diliputi duka cita. Kenapa? Karena guru, karena Yesus mati di kayu salib. Ayat yang pertama menjelaskan Maria Magdalena dan Maria yang lain berjalan menuju ke kubur Yesus. Dalam suasana gelap, suasana yang sepi, suasana yang penuh duka cita, mereka berjalan. Dari tempat tinggal mereka, mereka berjalan menuju ke kubur Yesus. Mereka datang bukan untuk merayakan. Oh, ini hari ketiga Yesus mati. Saya mau merayakan hari itu. Tidak, saudara. Mereka datang untuk meratapi. Dalam tradisi Yahudi, setelah beberapa hari seseorang meninggal, ada keluarga yang datang untuk mengurapi tubuh mayat tersebut, untuk meminyaki tubuh tersebut. Itu tradisi Yahudi. Jadi Maria Magdalena dan Maria yang lain ini mereka datang untuk mengurapi tubuh Yesus. Hati mereka hancur, saudara. Tadi saya katakan mereka diliputi dengan duka cita. Hati mereka hancur. Mereka datang dengan tidak memiliki harapan. Mereka datang dengan air mata. Harapan yang dulu begitu besar kepada Yesus, bahwa Yesus akan menjadi raja, tetapi terasa mati bersama dengan Dia yang mereka kasihi. Jadi kita bayangkan ya saudara, bukan hanya sekedar membaca dan lewat begitu saja, tidak. Tetapi kita bayangkan bagaimana situasi, bagaimana keadaan pada waktu itu. Sesudah hari ketiga Yesus mati, mereka lupa bahwa Yesus pernah mengatakan hari ketiga aku akan bangkit dari antara orang mati. Mereka belum meyakini hal demikian. Mereka belum percaya. Dan di dalam ayat 2 sampai ayatnya yang keempat di situ mengatakan maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Terjadi gempa bumi, saudara. Lebih mengerikan kondisi waktu itu. Gempa bumi yang hanya 3-4 detik saja kita sudah ketakutan ya saudara. Apalagi mereka datang ke kuburan tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat. Kenapa saudara? Karena seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Malaikat Tuhan turun dari surga dan menggulingkan batu yang menutup kubur. Kalau di Israel kuburnya terbuat dari batu dan pintunya ditutup dengan batu yang besar. Perempuan-perempuan ini tidak punya tenaga untuk membuka kubur itu. Mereka tidak bisa untuk menggulingkan batu tersebut. Dan yang terjadi saudara, untuk membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit, Allah mengirim malaikatnya turun dari surga.
bukan sebuah rekayasa, bukan sebuah cerita hoaks, bukan hanya imajinasi saja, tidak saudara. Tetapi benar-benar terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu. Malaikat ini menggulingkan batu yang menutup kubur itu lalu duduk di atasnya. Dan yang terjadi saudara kepada penjaga-penjaga yang menjaga kubur Yesus di dalam ayat 4 mengatakan mereka gentar ketakutan menjadi seperti orang-orang mati. Siapa yang enggak takut saudara? Tiba-tiba ada gempa bumi, tiba-tiba batu itu terguling, tiba-tiba kubur itu terbuka. Manusia mana yang enggak akan syok, manusia mana yang enggak akan kaget. Jadi suasana pada waktu itu benar-benar tidak baik kalau mau dilihat dalam pandangan manusia. Hal-hal yang di luar pemikiran manusia itu yang terjadi. Penjaga-penjaga itu dikatakan seperti orang mati. Tetapi saudara, di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-7, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan takut. Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Amin, saudara. Malaikat-malaikat ini mau menyampaikan kabar sukacita, kabar yang besar kepada perempuan-perempuan yang datang meratapi Yesus. Kepada perempuan-perempuan yang hatinya diliputi oleh duka cita, malaikat ini mau sampaikan kabar sukacita, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit, mari lihatlah tempat ia dibaringkan. Kalau kubur itu tidak terbuka, kalau batu itu tidak digulingkan, susah bagi mereka untuk langsung masuk dan melihat bahwa tempat pembaringan yang dibaringkan mayat Yesus itu sudah kosong. Gak ada lagi mayat Yesus. Bukan dicuri orang, saudara. Seperti cerita-cerita yang beredar, gak dicuri orang atau dipindahkan ke tempat yang lain, tidak. Tetapi benar-benar dia sudah bangkit. Kubur itu kosong, kuburnya tetap ada, tetapi Yesus yang di dalamnya tidak ada. Yesus sudah hidup, Yesus sudah bangkit. Batu terguling bukan supaya Yesus bisa keluar dengan mudah dari kubur itu, tetapi supaya manusia bisa masuk dan melihat bahwa dia sudah bangkit. Mereka kemudian diperintahkan untuk segera pergi dan menyampaikan kabar ini kepada para murid. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Di situ menjelaskan dalam perjalanan mereka dengan takut dan sukacita besar tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada mereka dan berkata, salam bagimu. Sekali lagi saya katakan hal-hal yang di luar dugaan mereka itulah yang terjadi. Ketika mereka kehilangan pengharapan, ketika mereka mulai putus asa, ketika hal-hal yang luar biasa yang dulu pernah hidup dalam hidup mereka seakan-akan mati karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi diubahkan dengan kebangkitan Yesus. Yesus berjumpa dengan mereka. Yesus berkata salam bagimu. Dan yang menjadi respon dari perempuan-perempuan ini apa saudara? Ayat 9 mengatakan mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ada perubahan yang terjadi. Bukan mereka lari ketakutan, bukan mereka tidak percaya bahwa itu adalah Yesus. Bukan mereka menyangkali firman Allah bahwa hari ketiga Yesus sudah dibangkitkan. Tidak saudara, tetapi mereka mendekatinya.
mereka memeluk kakinya serta menyembahnya. Selanjutnya ayat yang ke-10 dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Sebuah kata yang bisa meneduhkan hati manusia. Benar gak saudara? Dalam keadaan yang bingung, dalam keadaan yang tidak mudah untuk diyakini. Tetapi Yesus katakan jangan takut. Jangan takut. Pergi katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, slide selanjutnya. Kebangkitan Yesus adalah peristiwa nyata. Amin. Yesus sudah bangkit itu adalah peristiwa yang nyata. Disaksikan oleh perempuan-perempuan yang setia melayaninya. Disaksikan oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain. Diumumkan oleh malaikat, ia sudah bangkit. Malaikat turun dari surga dan mengumumkan bahwa Yesus sudah bangkit. Diumumkan oleh malaikat dan dikonfirmasi oleh perjumpaan pribadi dengan Yesus yang hidup. Sekali lagi saya katakan, Yesus sudah bangkit. Dan ini adalah peristiwa yang nyata. Dan ini adalah sebuah kebenaran. Amin, saudara. Jangan mau percaya dengan berita-berita palsu, dengan berita-berita bohong yang tidak ada dasarnya. Yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak hidup. Yesus itu dipindahkan ke kuburan yang lain. Seperti dusta mahkamah agama. Bapak Ibu Saudara bisa baca mulai ayatnya yang ke-11 dan seterusnya. Mereka mencari cara untuk memutarbalikkan fakta. Bahwa mayat Yesus dicuri. Tetapi saya dan saudara yang hadir pada pagi hari ini. Kita mau meyakini bahwa Yesus yang kita sembah sudah mati di kayu salib dan dia sudah bangkit. Amin. Yesus sudah bangkit. Batu itu terguling bukan supaya Yesus bisa keluar dari kubur, tetapi supaya manusia ini bisa masuk dan menyaksikan bahwa Yesus itu sudah tidak ada lagi di dalam kuburan itu. Hal-hal yang menghambat pertumbuhan rohani saya dan saudara harus digulingkan, harus disingkirkan. Supaya kita benar-benar meyakini bahwa Yesus Kristus bangkit di antara orang-orang mati. Hal-hal yang mulai mati, kehidupan rohani yang mulai mati, kasih yang mulai mati, harapan yang mulai redup, mulai mati, semangat, roh yang dulunya menyala-nyala dalam melayani Tuhan mulai pudar, mulai mati, dibangkitkan kembali dengan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Mari nikmati kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Selanjutnya saudara, peristiwa kebangkitan Yesus bukan hanya sebuah sejarah. Itu adalah sejarah yang sudah terjadi di masa yang lalu, tetapi memiliki arti rohani yang mendalam dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya. Memiliki makna dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar kita mengetahui, oh iya, itu peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan hanya sekedar cerita saja, tidak saudara. Tetapi ada arti yang mendalam di dalam kehidupan saya dan saudara. Yang pertama, mari kita lihat saudara. Yang pertama, Yesus bangkit artinya ada kehidupan. Amin. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Yesus bangkit artinya ada kehidupan.
Yesus tidak hanya mati di kayu salib, tetapi ia bangkit, ia hidup, dan ada hari esok. Ada harapan yang pasti di dalam Yesus, amin saudara. Kubur kosong adalah bukti bahwa harapan kita di dalam Yesus tidak sia-sia. Iman saya dan saudara kepada Yesus Kristus tidak sia-sia. Kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Yesus tidak sia-sia. Kubur kosong membuktikan bahwa ia hidup. Ada Yesus yang hidup, ada Yesus yang sudah bangkit, ada Yesus yang memberikan kehidupan bagi saya dan saudara. Ada pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Dan kita harus meyakini akan hal itu. Kalau Yesus terus mati dan tidak bangkit, semuanya sia-sia, saudara. Tetapi ketika dikatakan bahwa ia sudah bangkit, timbullah harapan dalam kehidupan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ada harapan yang timbul, yang sebelumnya sudah mati, yang sebelumnya meredup, yang sebelumnya diliputi duka cita. Tetapi ketika mereka menyaksikan, mereka mengalami sendiri bahwa Yesus sudah mati dan bangkit pada hari ketiga. Harapan itu timbul kembali dan itu tidak akan pernah sia-sia. Dan yang kedua saudara, kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa maut telah dikalahkan. Dosa dan kematian tidak berkuasa atas dia. Yesus mati di kayu salib karena menebus dosa saya dan saudara. Tidak ada satupun manusia yang mampu untuk mengerjakan hal itu. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menebus dosa umat manusia selain daripada Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sekalipun Allah mengasihi anaknya, tetapi dia karuniakan, dia korbankan untuk menebus dosa saya dan saudara. Dan ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, membuktikan bahwa dosa, maut, kematian tidak berkuasa atas dia. Dosa saya dan saudara dihapuskan, amin. Dosa saya dan saudara ditebus oleh Yesus, yang sebenarnya saya dan saudara yang harus masuk ke dalam penghukuman yang kekal. Tetapi karena Allah mengasihi kita, digantikan dengan pribadi Yesus Kristus yang harus menanggung penghukuman tersebut. Dan yang ketiga saudara, mari kita lihat kebangkitan Yesus mengubah duka menjadi sukacita. Mengubah ketakutan menjadi misi. Mari kita lihat kembali ayatnya yang ke-8 saya baca. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi saya katakan di dalam ayat yang pertama, mereka datang dengan hati yang dipenuhi duka cita, hati yang hancur, tidak ada harapan. Mereka datang dengan air mata, mereka datang dengan keputusasaan karena Yesus sudah mati. Tetapi kita lihat saudara, ketika Yesus sudah bangkit, yang terjadi apa saudara? Dari yang berduka cita menjadi orang-orang yang bersuka cita, amin. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Hanya dalam waktu yang singkat,
kondisi yang berduka, kondisi yang tidak baik langsung dirubah, langsung berubah karena kebangkitan Yesus Kristus. Langsung berubah, saudara. Saya katakan kebangkitan Yesus mengubah duka menjadi sukacita. Dan yang terjadi, saudara, yang awalnya mereka ketakutan, tetapi langsung berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ada misi yang harus mereka sampaikan. Bukan hanya mereka saja yang mengetahui tentang kebangkitan Yesus Kristus, tetapi mereka harus sampaikan kepada murid-murid yang lain. Dan ketika di dalam perjalanan, mereka bertemu langsung dengan pribadi Tuhan Yesus. Dari yang putus asa menjadi penginjil, amin saudara. Orang yang berputus asa tetapi mengalami kebangkitan Yesus, mereka menjadi penginjil-penginjil. Mereka beritakan, ini loh Yesus sudah bangkit. Bahkan Yesus sampaikan bahwa mereka harus pergi kepada saudara-saudara. Mereka harus pergi ke Galilea dan mereka akan bertemu dengan Yesus di sana. Kalau perempuan-perempuan ini tidak mengalami kuasa kebangkitan Yesus, mereka tidak akan menjadi orang-orang yang memberitakan kabar sukacita itu. Mereka yakin bahwa yang bertemu dengan mereka benar-benar adalah Yesus. Mereka benar-benar mengalami kebangkitan Yesus. Mereka benar-benar melihat, mereka benar-benar menyaksikan bahwa Yesus ini sudah bangkit. Dan kami sebagai saksinya harus beritakan, harus sampaikan, harus sebarkan kabar sukacita ini. Bukan hanya pribadi mereka sendiri yang mengalami perubahan hidup, tetapi orang lain juga harus merasakannya. Kenapa saudara? Karena pada waktu itu murid-murid Yesus masih berada di dalam ketakutan. Mereka masih berada di dalam keputusasaan. Mereka tidak berani pergi kemana-mana. Mereka hanya berdiam di satu tempat. Tetapi berbeda dengan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Kebangkitan Yesus mengubah arah hidup. Kebangkitan Yesus mengubah arah hidup. Hidup yang tidak terarah, hidup yang gak punya tujuan. Setelah Yesus mati di kayu salib, mereka harus jadi apa? Apakah harus kembali kepada pekerjaan yang semula? Apakah harus kembali kepada hidup yang semula? Mau melangkah harus melangkah kemana lagi? Gak punya tujuan, tetapi mengalami kebangkitan Yesus. Dan kebangkitan Yesus mengubah arah hidup mereka. Gak terus hidup dalam duka cita, gak terus hidup dalam keterpurukan, tetapi hidup dengan penuh tujuan, yaitu memberitakan tentang kabar yang begitu besar bahwa Yesus sudah bangkit. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus sudah bangkit. Yesus hidup. Amin. Selanjutnya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus saya dan saudara lakukan? Kalau kita sudah tahu Yesus itu sudah bangkit, Yesus itu hidup, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya berdiam diri saja? Atau kita hanya sekedar mengetahuinya? Tidak, saudara. Yang harus kita lakukan, yang pertama, mari kita lihat di dalam 1 Petrus. Pasalnya yang pertama, saya akan baca buat saudara. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ketiga.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin, saudara. Hidup dalam pengharapan. Kalau kita sudah tahu Yesus itu bangkit, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup, adalah Allah yang hidup. Petrus katakan, Yesus Kristus ini sudah bangkit dari antara orang mati dan membawa kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Mari hiduplah dalam pengharapan. Saya dan saudara hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Sekarang listriknya nyala, tetapi ke depannya kita nggak tahu apa akan terus nyala atau ada pemadaman. Mati listriknya, airnya tadi jalan, ke depannya kita nggak tahu. Ada masalahkah atau ada apa, tiba-tiba mati. Kita nggak tahu, saudara. Masa depan tidak pasti di dalam dunia ini. Keamanan tidak pasti, benar nggak saudara? Kita tidak bisa memastikan apakah keamanan ini terjamin. Gak bisa, saudara. Di dalam dunia ini kita akan mengalami yang namanya kegagalan. Ada yang namanya kekecewaan. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dunia yang kita hidupi saat ini tidak bisa memberikan kepastian, kita ingat di dalam Yesus ada kepastian. Amin. Dunia tidak bisa memberikan jalan yang pasti untuk masuk ke surga, tetapi Yesus memberikan jalan yang pasti. Ketika kita kehilangan harapan di dalam dunia ini, kita mau ingat bahwa di dalam Yesus ada harapan yang pasti. Amin. Di dalam Yesus ada hari esok. Di dalam Yesus masa depanku cerah, masa depanku pasti. Di dalam Yesus ada ketenangan, di dalam Yesus ada keamanan. Dan kita mau ingat, saudara, kubur kosong membuktikan bahwa pengharapan kita di dalam Dia tidak akan pernah sia-sia. Kebangkitan Yesus membawa pengharapan yang pasti akan setiap janji-janji yang sudah Ia firmankan. Ada begitu banyak janji Tuhan di dalam firman Allah, di dalam Alkitab yang saya dan saudara miliki. Dan itu bukan sekedar perkataan saja, tetapi memiliki sebuah kepastian terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari teruslah hidup di dalam pengharapan. Teruslah hidup di dalam pengharapan. Ketika kita tidak mampu lagi untuk berharap karena ada begitu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mulai kehilangan arah. Ingatlah bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus memberikan hidup yang penuh pengharapan kepada saya dan saudara. Mari kita mau bangkitkan kembali keyakinan kepada Tuhan. Saya harus terus berharap kepada Tuhan. Saya terus meyakini bahwa Tuhan Yesus itu hidup, bahwa Tuhan Yesus memperhatikan apa yang sedang saya alami hari-hari ini. Saya mau terus berharap kepada Tuhan dan itu tidak akan mengecewakan. Kalau kita berharap kepada manusia, suatu saat kita akan kecewa. Tetapi kalau berharap kepada Tuhan, dengan waktu Tuhan yang terbaik, semuanya pasti akan terjadi di dalam hidup kita. Amin.
Yang kedua, mari kita lihat yang kedua di dalam Roma pasalnya yang ke-6. Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4 saya baca. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sampai di situ saja dulu saudara. Yang kedua, hidup sebagai orang yang dibangkitkan. Saya dan saudara hidup di dalam hidup yang baru. Karena apa saudara? Sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang sudah dibangkitkan. Mati terhadap dosa dan hidup yang mencerminkan Kristus. Amin. Hal-hal yang lama, hal-hal yang tidak baik kita tinggalkan. Kita mau bangkit, kita hidup di dalam Dia. Mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-13 mengatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Hidup di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Hidup sebagai orang-orang yang sudah dibangkitkan. Anggota-anggota tubuh kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Anggota-anggota tubuh kita pakai menjadi senjata-senjata kebenaran Allah. Bukan lagi hal-hal yang cenderung kepada dosa, tetapi kepada kebenaran. Kenapa saudara? Karena kita sudah mati dan dibangkitkan dalam Yesus Kristus. Mati terhadap dosa, mati terhadap dosa, dan hidup yang mencerminkan Kristus. Dan yang terakhir saudara, yang ketiga, yang harus kita lakukan ketika kita sudah tahu bahwa Yesus itu sudah bangkit, Yesus itu hidup, sampaikan kabar sukacita. Kita kembali di dalam Matius pasalnya yang ke-28. Injil Matius pasalnya yang ke-28, di situ mengatakan bahwa mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayat yang ke-10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Sampaikan kabar sukacita ini. Kebangkitan Yesus adalah berita yang harus kita yang harus kita bagikan. Amin. Bagikan kepada dunia ini. Dunia perlu tahu bahwa ada juru selamat yang hidup. Orang-orang harus perlu tahu bahwa ada surga yang mulia yang Yesus janjikan. Bahwa ada juru selamat yang hidup. Ada kehidupan yang kekal di dalam Yesus. Ada pengampunan atas dosa-dosa. Ada pengharapan bagi orang-orang yang telah kehilangan harapan. Terus beritakan kabar sukacita ini. Mungkin ada orang-orang di sekitar saya dan saudara yang belum tahu, belum paham tentang kabar sukacita ini. Belum mengerti tentang kabar kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati. Sampaikan kepada mereka. Amin saudara. Jangan berhenti pada diri saya dan saudara. Beritakan
bagikan kepada dunia ini. Bagikan kepada keluarga kita yang belum mengenal Yesus Kristus. Beritakan bahwa ada juru selamat yang hidup. Kita punya Allah yang hidup. Kalau dia hidup, berarti dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau dia bangkit, dia hidup. Dia selalu ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Sampaikan kepada dunia ini. Jadilah pembawa kabar baik, amin. Menjadi orang-orang yang memberitakan kabar baik. Kabar tentang keselamatan. Yang terakhir saudara, kebangkitan Yesus bukan hanya sejarah, tetapi kebenaran yang mengubah hidup. Maria Magdalena dan Maria yang lain merasakan perubahan hidup ketika mereka mengalami kebangkitan Yesus Kristus. Begitu juga saya dan saudara, kita mengalami perubahan hidup di dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan sebuah video tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Mari kita lihat bersama saudara. Bersyukur dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, menebus dosa saya dan saudara, dan bersuka cita bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus memberikan harapan yang pasti dalam hidup saya dan saudara, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, karena salib-Mu kami bisa hidup sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Terima kasih buat pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan terima kasih buat kebangkitan Yesus Kristus memberikan kehidupan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
pujian ini dari awal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh kaum wanita, mari katakan, Engkaulah sumber pengharapan, salmu menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Mari sama-sama katakan, karena salibmu, haleluya. Karena salibmu kami hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatku karena salibmu. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat kebangkitan Yesus. Terima kasih buat salibmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena salibmu, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatku. Engkau yang berkuasa, sanggup. Lagi katakan, Engkau yang berkuasa, haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari nikmati kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Mari bersyukur, mari bersyukur, bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Terima kasih buat kebangkitan Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Ibu Krismayati berdoa. Kami bersyukur atas segala pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan segala iman kehidupan kami untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dan takut akan Engkau. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Pimpin setiap langkah kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami semakin hari semakin layak di hadapan Engkau.
dan menyenangkan bagi Engkau dan menjadi berkat-berkat bagi orang di sekeliling kami ya Tuhan. Jadilah kami umat-Mu sebagai garam dunia, sebagai pelita dalam kegelapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih. Jangan Kau ambil roh-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi ajarkanlah kami untuk senantiasa memelihara roh yang sudah Kau berikan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas segala pengorbanan-Mu bagi kami semua. Ampuni segenap dosa kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajarkan kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam kepahitan, dalam segala apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan kami untuk senantiasa hadir di hadapan Engkau. Berikan kami hikmat marifat yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah bersyukur dan memuji mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah boleh menguatkan iman kehidupan kami. Semakin takut dan semakin dekat akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami naikkan ucapan syukur kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Terima kasih, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan, Tuhan berkati. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua dan yang ketiga. Mari kita angkat pujian, sebab Dia hidup ada hari esok. Anak Allah, Yesus namanya. Menyucikan
Yesus memberkati setiap korban persembahan pertama, kedua, ketiga yang sudah dikerjakan oleh sidang jemaat Tuhan. Persepuluhan yang dikembalikan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pengumuman gereja jam 8:30 ibadah Paskah, anak-anak sekolah minggu menggunakan seragam Natal yang warna biru. Hari Selasa doa pemuda dan remaja. Hari Rabu doa umum jam 6 sore. Hari Kamis ibadah tengah minggu jam 5:30 sore. Hari Jumat doa umum pelayan Tuhan disertai dengan puasa jam 5:30 sore di tempat ini. Hari Sabtu ibadah pemuda dan remaja spesial Paskah. Dan hari Minggu, minggu terakhir, ibadah sekolah minggu jam 6.45, ibadah raya jam 8:30 pagi, kita menggunakan baju batik. Pengumuman tambahan saudara, untuk ibadah wanita BKSG di tempat ini, hari Selasa, tanggal 6 Mei, jam 5 sore. Sekali lagi, ibadah wanita BKSG di tempat ini hari Selasa tanggal 6 Mei jam 5 sore. Langsung saja saudara untuk konsumsi. Mau kue apa makanan? Piring terbang atau prasmanan? Apa seperti tahun kemarin saudara? Seperti tahun kemarin menunya bakmoy, ganti soto. Adakah ibu-ibu yang mau menjadi penanggung jawab perihal konsumsi? Kayak gini enggak ada yang mau. Kamu aja, Cil. Kalau bapak, kalau ibu-ibu enggak ada yang bersedia, tetap saya saudara. Bagian si acara ya saya. Nanti saya tunjuk siapa yang akan pimpin pujian dan singer. Dan untuk konsumsi kita urunan ya saudara. Terserah Bapak Ibu saudara mau memberikan berapa banyak, jumlahnya tidak ditentukan, kerelaan hati. Kita urunan. Dan pengumuman yang kedua saudara, ada usul dari jemaat mau ibadah Padang di pantai. Hari Senin tanggal 12 Mei itu tanggal merah. Ada yang mengusulkan. Ini saya sampaikan kepada jemaat, direnungkan keputusannya hari Minggu depan saudara, bukan hari ini. Keputusannya hari Minggu depan, biar saya akan tanya-tanya kalau sewa mobil berapa, kita bayar berapa, dan separuh diambil dari uang kas kaum wanita. Jadi kalau disetujui, disepakati bersama ibadah Padang ini disponsori oleh kaum wanita. Disponsori oleh kaum wanita, dihadiri oleh umum. Kenapa saudara saya umumkan? Karena ada yang ngomong, ayo hari Minggu kita ibadah Padang yuk. Waduh, kalau mendadak nggak bisa saudara. Jadi harus jauh-jauh hari disampaikan, biar kita bicarakan bersama-sama dan mendapatkan keputusan bersama yang terbaik. Jadi sekali lagi, kalau disetujui, kalau saudara bersedia ibadah Padang ini, ibadah pantai, disponsori oleh kaum wanita, otomatis gak sekedar berenang, kita beribadah di sana. Nanti ada kuisnya juga, ada hadiahnya juga saudara. Itu diambil dari kas kaum wanita biar sedikit refreshing. Dipertimbangkan dulu keputusannya minggu depan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selesai ibadah ada pembagian kue saudara, Bapak Ibu saudara bisa menerimanya. Tuhan Yesus memberkati buat kehadiran Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati buat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada ibadah raya Paskah hari ini. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita bangkit berdiri. Doa tamat oleh Bapak Gembala
karya terbesar. Kita angkat refnya saja. Karya terbesar dalam hidup, pengorbananmu, rasa berkatmu, salahkan yang tak terhilang, yang ku miliki, yang ku akui. Yesus Tuhan, Tuhan bumi. Haleluya. Sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah yaitu Paskah ini meringati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang mati, Allah yang hidup. Pada saat pagi ini yang sidang jemaatmu sudah kerjakan dan rayakan bersama-sama. Kami sudah diberkati lewat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iman, kepercayaan kami, rohani kami pun bangkit bersama-sama Tuhan Yesus Kristus. Supaya kami tetap setia dan seluruh sidang jemaatmu yang sudah hadir pada saat pagi ini sudah diberkati lewat firman Allah. Dan kami berjalan bersama-sama bangkit untuk kami selalu melakukan yang terbaik. Terima kasih Bapa yang di surga, seluruh pelayan-pelayanmu dan seluruh jemaatmu yang sudah melayani, sudah hadir, diberkati oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan pekerjaan, jemaatmu pun juga diberkati oleh Tuhan sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu ke depan ini. Beri kekuatan, beri kesehatan kami semua dan sidang jemaatmu, dari anak-anak sekolah minggu, kaum muda remaja, bapak ibu, nenek kakek, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Sebelum kami Tuhan beranjak pulang, di mana sidang jemaatmu sudah berkorban membawa kue, Tuhan Yesus, kami makan bersama, kuduskan dengan firman Allah. Orang yang mau berkorban pasti diberkati lipat kali ganda. Itu adalah janji firman-Mu ya Bapak. Terima kasih. Setengah 9 persiapan ibadah yaitu Paskah anak-anak sekolah minggu. Tuhan Kau berkati ya Bapak. Semua guru-guru sekolah minggu, para pendamping, orang tua anak-anak yang menghantar menghadiri pun juga diberkati. Terima kasih. Kami sebentar akan pulang bersama-sama. Allah pun juga menyertai. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pagi ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, sukacita, damai sejahtera. Berkat-Mu Engkau curahkan pagi ini. Berkat Abraham, Ishak, Yakub kami terima bersama-sama. Dan kami memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pagi ini. Dan kami pulang bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami tamatkan dan kami akhiri ibadah pagi ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita katakan bersama-sama. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus berkati ini.